Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Video ini saya akan memberitahukan berita tentang informasi tentang timnas dalam sepekan ini ya. Jadi kemarin timnas U23-nya Indra Sapri di persiapan ajang SEA Games, terus U17 di Piala Dunia di Qatar, dan juga pastinya timnas senior yang masih belum juga mendapatkan pelatih yang baru dari formasi federasi terjadi. Langsung aja kita ke intronya. Oke, update informasi dari timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto di pertandingan terakhir di group stage. Indonesia berhasil mengalahkan tim dari Amerika Tengah kalau nggak salah, Honduras, dengan skor 2-1 dan membuat Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Zambia dan Brazil yang di pertandingan yang sama atau di hari yang sama skornya 1-1 atau seri. Artinya memang pada saat kemarin Zambia menang 3-1 atas Indonesia, level Zambia ini memang sangat jauh di atas Indonesia ya. Bukan soal fasilitasnya lebih bagus Indonesia, atau mungkin bakat-bakatnya juga Indonesia lebih banyak atau lebih besar, tapi memang mungkin talenta dari Afrika, dari Zambia ini justru bisa menyamai talenta dari Brazil yang dari level juniornya ya. Juara grupnya yang keluar adalah Brazil dan Zambia. Indonesia peringkat ketiga, dan setelah satu hari setelahnya dari peringkat ketiga ini akan dipilih 8 tim atau 8 negara yang lolos menjadi 32 besar, dan Indonesia harus puas di peringkat 8 atau 9 kalau nggak salah, karena minusnya cukup besar juga gitu. Kalau minusnya nggak banyak masih bisa bersaing, tapi ya ini termasuk apresiasi juga untuk Coach Nova Arianto, anak asuhannya, bisa menang atas Honduras yang sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau nggak salah ini juga termasuk di antara beberapa negara ASEAN juga, jadi U17 ini atau di kancah yang makin luas lagi, senior maupun di junior, Indonesia adalah negara pertama yang bisa menang di kompetisi Piala Dunia pastinya gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak patah semangat buat anak-anak U17 timnas. Dan juga informasi terakhir, Coach Nova dinaikkan menjadi pelatih U20 kalau nggak salah, apa U22 gitu buat next projectnya. Jadi dia akan ketemu anak asuhannya yang akan naik tingkat lagi, jadi gitu. Congratulations buat kemenangan atas Hondurasnya, meskipun kita agak sedikit sedih nggak bisa lolos, nggak bisa berpartisipasi di babak selanjutnya. Lalu kita geser ke informasi Garuda Calling U23. Jadi Coach Indra Sapri ini telah mengumumkan pemain yang dipilihnya untuk friendly match di FIFA Matchday ini menghadapi Mali U23 yang akan berlangsung 2 kali, tanggal 15 dengan tanggal 18. Ini sedikit ada pertanyaan dari saya juga, apakah ini kembali ke setelan pabrik seperti dulu-dulu, sistemnya cari lawan yang paketan yang mau diajak main 2 kali, mungkin biar bisa dibilang irit dari segi transportasi dan akomodasi gitu ya. Kalau ngundang 2 negara atau 2 tim, mungkin biayanya akan sedikit bertambah gitu ya. Ya itu nggak kita permasalahkan. Kalaupun mau main 2 kali bagus juga, misalkan kalau kita seri atau kalah kan biar nggak penasaran, jadi di leg kedua atau di pertandingan keduanya akan kita balas gitu ya, secara sistemnya gitu kan. Beberapa nama yang dimunculkan, mungkin saya lebih condong ke pemain-pemain yang biasa main di tim senior, sekarang turun juga di kelompok umur, seperti Rafael Struijk, yang Jas Rahman belum naik ke senior ya. Rafael Struijk, terus juga kemarin Mauro Gisla yang juga baru diproses naturalisasi di round 4 dan diturunkan di U22 ini. Terus juga Ivar Jenner kembali juga diturunkan ke kelompok umur. Dion Marks yang juga bersama tim Japan waktu diproses naturalisasi, dia dimasukkan, sementara tim Japan setelah itu informasinya bahwa dia tidak dilepas sama klubnya karena dia salah satu pemain andalan juga di klub tersebut. Dan ada nama Brandon Schuneman yang beberapa tahun ini lumayan rutin dipanggil timnas ya di berbagai kelompok umur. Ada satu pemain yang dipertanyakan oleh netizen bahwa kenapa Justin Hubner nggak dimasukkan. Apakah dia umurnya sudah lewat dari 22, misalkan 23? Saya juga agak sedikit, kayaknya dia seumuran sama Ivar Jenner atau Rafael Struijk gitu, beda setahun mungkin. Tapi kalau dia misalkan masih masuk di kelompok umur tetapi dia tidak bisa dipanggil oleh timnas, Coach Indra Sapri mungkin karena dia sekarang menjadi andalan di klubnya di Fortuna Sittard, di klub
eh, kasta tertinggi juga ya, Eredivisie. Dia selalu bermain reguler setiap pekannya, meskipun dia sering main di babak kedua, menit ke 60, menit ke 70, menit 80. Ini lebih bagus daripada musim-musim terakhir di Wolves, dari tim junior ke tim reserve, dan dia nggak pernah naik ke tim seniornya gitu. Hanya 1-2 kali dia dimunculkan di bangku cadangan pada saat di Piala FA, tapi itu kan nggak berpengaruh juga ke karirnya gitu. Tapi ternyata dia bisa membuktikan di tim utama Fortuna Sittard, nggak harus nunggu dulu turun di tim junior atau tim keduanya ya. Ini termasuk apresiasi juga untuk Yasin Habdar, artinya skillnya itu diapresiasi oleh timnya gitu. Dan kalaupun misalkan kan ini FIFA Matchday, harusnya klub bisa melepas pemain tersebut gitu kan, karena kewajiban pada saat FIFA Matchday itu sudah digaransi oleh FIFA. Tetapi misalkan ini kan pertandingan ini adalah proyek untuk event SEA Games ya. Jadi kalaupun misalkan Yasin Habdar diajak tapi dia nggak bisa disertakan di SEA Games, ya nggak masuk kalender FIFA pastinya, yang pasti nggak akan dilepas oleh klubnya, ya percuma juga. Mungkin ini hanya sebagai apa ya, etalase berlian aja gitu untuk pemain timnas, pemain andalan yang nggak bisa dimainkan karena berbenturan dengan FIFA Matchday yang nggak masuk kalender resmi gitu SEA Games ini. Oke, jadi U23 atau U22 ini asuhan Indra Sapri, semoga bisa mempertahankan emas di SEA Games, yang kalau lihat dari skuadnya ini menurut saya lebih bagus daripada waktu Indra Sapri menjadi pelatih di SEA Games 2023 yang menjadi juara ya. Agak sedikit banyak drama gitu menghadapi tuan rumah Thailand gitu ya. Cuman beberapa pemain yang juga termasuk baru, ada Raka Cahyana, ini beberapa kali saya lihat di Liga bermain lucu di PSIM, terus juga Rivaldo Papahan masihnya jadi andalan juga meskipun dia pemain muda di Borneo FC. Terus juga ada satu pemain yang menurut saya selalu hoki, selalu terpilih di timnas manapun, mau kelompok umur maupun senior, dia adalah Hoki Caraka. Dia bukan pemain inti, tetapi dia selalu dipertimbangkan oleh semua pelatih kelompok umur. Jadi memang nama Hoki ini memang cocok buat dia jadi selalu Hoki. Tapi di barisan depan ini selain Hoki Caraka juga tadi saya sebutkan ada Rafael Strik dan juga Moro Gisra, ada juga Jens Reven yang musim ini main di Bali United. Rahmat Arjuna juga dari Bali United, dia winger posisi aslinya, dan Ricky Pratama dari PSM. Jadi ini termasuk ya mewah ya untuk strikernya. Jadi sepertinya Indra Sapri akan menggunakan formasi kurang lebih kerangkanya 4-3-3. Jadi 3 penyerang ini mungkin kirinya Rafael Strik, kanannya Rahmat Arjuna, tengahnya Moro Gisra gitu ya. Sisanya mungkin Ricky Pratama, Jens Reven, dan Hoki Caraka bisa menunggu untuk introduksi di babak kedua gitu ya. Untuk lini tengahnya Arkan Fikri masih ada. Ini nama-nama yang menurut saya juga bagus-bagus. Arkan Fikri, Ivar Jenner tadi, Ananda Rehan, terus juga Rehan Hanan, ini pemain yang bagus-bagus. Dan Dedin Paris, kemarin di Persis Solo bagus juga. Tony Firmansyah juga masih muda, sudah menjadi andalan Persebaya. Kita mengingatkan kepada dulu Marcelino Ferdinand pada saat 16 tahun dia sudah jadi pemain inti di Persebaya ya. Terus juga pastinya dari Rivaldo Papahan, jangkar dari tim Borneo FC. Di barisan belakang nggak ada perubahan, kerangka musim lalu atau tim Nas tahun lalu kelompok umur, ada Kadek Arel dan juga Kakang Rudianto, meskipun ada pemain yang juga senior yang sering naik turun ke timnas. Ada Muhammad Ferrari ya, yang sebelum sempat menjadi kapten, terus karena nggak masuk inti, jadi kapten Kadek Arel nih. Apakah nanti Kadek Arel jadi kapten lagi? Nanti kita serahkan kepada coach dari Indra Sapri. Nama-nama lain seperti Donitri pasti dimainkan. Tadi Michael Tata ini menjadi kompetitor dari Donitri di sisi kiri, dan sisi kanan Alvarezi Buffon dan Frankie Misa yang nanti menjadi fullback kanan, dan ada Robe Darwis yang pemain ini bisa sebagai back tengah, back kanan maupun gelandang bertahan posisi asli. Jadi memang ini versatile dan ya memudahkan untuk Indra Sapri dalam nanti strategi pada saat ada yang cedera atau akumulasi atau yang absen pokoknya. Di barisan kiper Cahya Supriyadi sepertinya menjadi pilihan utama. Meskipun ya sempat ada Dava Pasha juga, dan pemain yang baru naik dari U20 Ikram Al-Ghifari, ya ini tergantung nanti pelatih yang akan dalam 2 match ini pasti akan pemain ini akan semua dimaksimalkan untuk nanti akan dipilih di SEA Games. Jadi ini bukan tim yang final semua disertakan di SEA Games, kemungkinan ya nanti siapa tahu ada yang dicoret dan nanti dari luar masuk lagi, atau juga nanti di sini ada yang cedera dan nanti akan digantikan dari pemain yang dari luar. Dan pemain barunya kalau nggak salah yang bergabung adalah Lukit yang sudah bergabung juga, tapi di sini nggak disebutkan, artinya mungkin sudah terupdate ada Taman Lukit. Dan kemarin kalau nggak salah Pak Sumarji, manajer timnas,
atau kepala BTN juga menyebutkan bahwa Marcelino sedang dilobi atau dinegosiasi oleh federasi bahwa dia juga diproyeksikan untuk main di SEA Games ya, meskipun di FIFA Match ini dia nggak disertakan, bukan berarti dia nggak dibawa ya. Beberapa faktor nggak tahu nih, apakah karena baru adaptasi di sana di Liga Slovakia, dan juga dia baru pulih dari cedera juga di Oxford yang agak lama, makanya juga dia nggak kepilih ke timnas senior, dan juga kemarin sempat lama diizin kerjanya gitu. Tapi ini kata Pak Sumarji, federasi berusaha untuk bisa membawa Marcelino ikut serta di SEA Games. Dan statement dari Pak Sumarji juga kepada media disebutkan bahwa ya semoga ini menjadi pelipur lara atau obat untuk warga Indonesia 280 juta ini yang mungkin sedang bersedih, sedang berduka, atau sedang galau setelah kemarin sempat ribut-ribut vibes Piala Dunia itu sangat kencang, lalu karena kegagalan di 2 match itu ingin mengembalikan lagi kepercayaan daripada supporter timnas. Dan semoga tradisi emas ini terus dilanjutkan di event ini terutama ya. Menghadapi Mali U23, sebenarnya saya kurang familiar dengan pemain yang muda. Pemain yang senior pun saya sekarang udah nggak banyak update. Terakhir itu kalau nggak salah senior itu zamannya Frederick Kanut ya, orang Mali yang paling saya ingat adalah Frederick Kanut, meskipun banyak juga sih, seperti Muhammad Sosoko ya yang pernah main di Mitra Kukar, terus juga dia pernah main di Juventus, Valencia, dia juga pemain timnas Mali, tapi nggak sebesar Frederick Kanut ya. Ya inilah daftar pemain timnas Mali U22 menghadapi Indonesia. Pemain yang paling kita sorot adalah nomor 10, yaitu Sekou Kone, pemain Manchester United U21, dia umurnya 20, dan ini kebanyakan, ya pemain Afrika ini kebanyakan dia masih muda tapi sudah merantau ke Eropa, terutama di Perancis ya, yang sering banyak pemain yang dari Afrika gitu, imigran tentunya. Ini ada beberapa pemain yang main di Rennes, juga di Guingamp, Nantes, Amiens, Angers, Brestois, juga ada pemain yang main di Leverkusen, ada Issa Traore, terus juga ada yang main di Anderlecht, Ibrahim Konate. Jadi ini yang pastinya ini bukan pemain kaleng-kaleng, karena ini main di klub yang punya nama besar gitu. Mungkin kalau dari timnas Indonesia, kalau mau perbandingannya hanya beberapa pemain aja, seperti Mauro Gisra, mungkin Volendam, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan pemain lainnya seperti Rapesek, Dewa juga masih belum mendapat pilihan utama. Jens Ravan di Bali juga masih belum mendapat kesempatan inti. Pemain lain ya nggak setenar ini nama klubnya yang dimiliki oleh timnas Mali U23 ya. Ada yang main di Rapid Wien kan Austria. Jadi AS Monaco juga ini Boubacar Dembaga, artinya memang ini bukan lawan yang mudah juga gitu yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Tapi apapun itu hasilnya, mau nanti hasilnya kalah 2 kali atau bisa menang gitu, syukur-syukur, atau seri, yang penting Indra Sapri bisa memainkan strategi atau mempunyai kerangka tim nantinya akan dibawa ke SEA Games nanti gitu ya. Meskipun ya kerangkanya sudah terlihat sebenarnya sih dari squad yang dibawa ini, karena pemain ini nggak banyak perubahan juga, mungkin hanya tambahan 3-5 pemain seperti tadi yang sudah saya lihat, Kadek Arel dan Kakang sepertinya menggaransi lini belakang, mungkin tambah Ferrari kalau mau dipakai 3 back tengah, atau Dodi Tri juga sempat dipakai menjadi back tengah yang kiri gitu sebelah lini belakangnya, kalau pakai formasi 3 back tengah, atau mau pakai 4 back sejajar, pakai 2 full back dan 2 back tengah, tergantung kembali lagi di strategi Coach Indra Sapri dalam nanti meracik meramu maunya gimana sih nanti yang akan tampil di SEA Games gitu ya. Jadi oke, semoga berjalan lancar ya, mudah-mudahan nggak ada yang cedera ya. Kalau ada yang cedera ya nanti akan berkurang juga nih untuk pemain yang apalagi menjadi pemain andalan gitu ya dari Coach Indra Sapri. Oke, langsung kita geser ke timnas senior yang bulan ini di bulan November nggak dapet jatah FIFA match atau friendly match ya. Ya meskipun lagi-lagi saya selalu mensepil bahwa push rank atau pas rank 11 ranking 100 ini harus ditunda dulu, ya sekitar ada kecewaan buat saya juga. Berarti kalau nunggu sampai nanti Maret lagi sangat jauh. Sedangkan negara-negara ASEAN lain 10-10-nya ini menggunakan FIFA Matchday ini sebagai katrolan untuk menaikkan peringkat. Artinya ya, jadi jangan aneh nanti kalau Indonesia meskipun tim ASEAN nanti yang menang nggak banyak misalkan, tapi peringkat kita bakal turun dari 120 mungkin 125, karena negara-negara lain yang di bawah Indonesia pasti juga main di FIFA Matchday juga kan. Kemenangan akan menaikkan, mengatrol poin mereka, dan peringkat akan menjadi naik gitu kan. Menilik dari isu rumor yang belakangan ini,
adalah isu pelatih yang belum juga diumumkan oleh Ketum PSSI melalui rapat Exco gitu. PSSI jadi masih tanda tanya apakah ini PSSI atau Exco belajar dari pengalaman sebelumnya dengan tahun lalu atau di awal tahun ini Erick Thohir setelah mendapatkan Patrick Kluivert dengan gagahnya beliau bilang bahwa cuman dia Patrick Kluivert yang punya komitmen tinggi datang di saat Natal, dan ini dia sekaligus menguji tes bahwa yang niat adalah Patrick Kluivert. Padahal kalau kita kembali lagi, Natal adalah hari raya umat beragama, artinya apakah kita lebih memikirkan yang enggak melaksanakan hari raya Natal dibanding yang mereka yang nggak datang karena merayakan hari raya Natalnya gitu. Harusnya kita lebih mikir kenapa dia datang untuk yang tidak merayakan. Nah itu dia, jadi harusnya hal-hal atau alasan seperti itu nggak perlu diumbar-umbar, kalaupun benar gitu, harusnya memang tinggal bilang aja Kluivert yang komitmen yang gitu, yang lain mungkin berhalangan atau nggak perlu bilang. Nah jadi ini jadi jejak digitalnya jadi nanti diputar-putar terus gitu oleh netizen. Ya kembali lagi tadi belum diumumkan, biasanya kalau pelatih dipecat itu paling lama sebulan sudah diumumkan gitu. Tapi ini itu lagi apakah setelah belajar dari kejadian mereka Patrick Kluivert yang dirasa terburu-buru, hanya memikirkan nama besar, proyek Belanda, koneksi dia juga banyak ke legend atau juga ke yang bawah, jadi abang-abangan lah kalau bahasa ininya, yang bakal direspek dan dihormati oleh pemain junior ya gitu, terutama yang mungkin pemain-pemain yang agak sedikit punya karakter yang keras gitu, tapi nggak berpengaruh juga sih ke permainan gitu ya. Terus juga apakah ini juga federasi sedang mempertimbangkan dan mengkalkulasi gitu, karena yang tadi saya bilang lagi, dengan tertutupnya kan Sintayong untuk kembali melatih, artinya ya tanggungan bayar pesangon yang katanya dibayar dicicil tiap bulan itu kan sampai 2007 lumayan juga per bulannya, kalau nggak salah Sintayong itu 1,1 sampai 1,3 M per bulan ya. Bayangin setahun berapa, dan sampai 2027 nanti masih ada 2 tahun ke depan ini yang harus dicicil oleh PSSI. Terus juga Patrick Kluivert yang katanya win-win solution, mutual terminatnya, kalau sistem mutual terminat itu adalah 3 bulan gaji seperti yang dilakukan oleh aturan di Indonesia gitu ya. Kalau Anda dipecat cuman gara-gara ada sesuatu hal yang force majeure ya gitu ya, kesepakatan adalah bayar 3 bulan gaji, bukan bayar penalti 1 tahun atau setelah kontraknya habis gitu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Jadi berat ke federasi juga katanya gitu kalau mutual terminat itu 3 bulan. Ya 1 bulan aja kalau nggak salah Patrick itu 1,3 M sampai 1,5 M. Per tahunnya berapa, tapi per proret 3 bulannya berapa. Termasuk tim staf kepelatihan juga belum dihitung ya berapa-berapanya. Apakah dihitung itu juga gitu kalkulat dari federasi, ditambah Erick Thohir ini udah nggak jadi Menteri BUMN lagi, kayak nggak bisa dengan gampangnya gitu mengajak perusahaan-perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor. Kan dia sudah pindah ke Menpora, artinya apakah dia masih punya kewenangan untuk mengajak perusahaan BUMN ini untuk menjadi sponsor dari timnas gitu ya, termasuk tadi untuk mengakomodir keuangan misalkan dalam membayar nanti pelatih yang nanti next jadi pelatih baru, terus juga seperti yang sebelum-sebelum dilakukan ya, membayar pesawat charteran gitu, atau inikan hotel pilihan yang lebih kemauan dari federasi gitu ya, di luar non teknis dari lawannya gitu, ingin berbuat curang misalkan, ya itu kan semua pasti butuh dana yang nggak sedikit gitu. Terus juga informasinya katanya Erick Thohir akan mencari profil pelatih yang di atas STY dan juga di atas Patrick Kluivert. Kita bayangin gabungan dari Kluivert dan STY, nama besar Kluivert dan juga kemampuan STY dalam pelatihan, artinya ini kita butuh sosok yang, iya kalau sosok yang lebih besar banyak, tapi apakah sesuai dengan budget PSSI, sesuai dengan harganya. Kalau pelatih-pelatih yang Eropa mungkin setara Mancini itu bisa 1 bulannya bisa mungkin 8 sampai 10 M kali, bisa jadi 100 miliar setahun. Nah ini apakah nanti akan jadi hal yang percuma aja kalau performanya nggak bagus gitu, nggak sesuai target. Isu yang kemarin terakhir berkembang di 2-3 hari ini adalah tiba-tiba ada rumor bahwa sebagian besar Exco justru mengapresiasi Coach Bojan Hodak yang membawa Persib konsisten di Liga, meraih back-to-back juara, dan juga konsisten juga di kompetisi Asia. Setelah kemarin tahun kemarin babak belur, tahun ini agak sedikit banyak perubahan yang lebih bagus dan peluang lolos ke babak selanjutnya lebih besar. Artinya dia juga katanya bisa menyatukan perpaduan antar pemain lokal, pemain asing, dan juga pemain timnas gitu. Jadi salah satu
indikasi bahwa ini pelatih yang komplit karena sukses meramu campuran pemain lokal, pemain timnas yang pastinya egonya sangat tinggi di masing-masing karakter gitu ya. Coach Bojan Hodak akan diisukan menjadi pelatih timnas, tapi banyak fans dan supporternya nggak mau dan nggak terima, justru menyodorkan nama-nama lain seperti pelatih Borneo yang bisa membawa strike Borneo menang 10 kali berturut-turut, Fabio Leopoldes, dan juga ada pelatih Persija yang tiba-tiba Persija udah nangkring di posisi 2 gitu. Biasanya dia agak merangkak-merangkak di setiap pekannya, tapi ini mungkin efek dari Mauricio Sousa dan juga pemain yang dibawa gerbong Brazil terutama ya, ada Alano, Maxwell dan pemain lain-lainnya gitu yang instan gitu ya. Artinya juga ini pelatih bagus juga gitu. Jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi baik dia sebagai pelatih maupun pemain yang dibawa gitu ya. Kedua atau ketiga support ini saling melempar, harusnya dia gitu. Cuman ya sekali lagi PSSI belum membuka kode-kode atau kisi-kisi. Yang terakhir itu diinformasikan oleh Ketum Erick Thohir adalah dari 10 yang di list masuk list PSSI, akhirnya ada 5 yang masuk dalam kriteria, mungkin baik dalam kriteria karakter si pelatih nanti cocok nggak nih kepada timnas, dan juga mungkin masuk ke budget federasi kemampuan membayar gaji si pelatih ini ya, karena ya kita nggak mungkin juga ada mau pelatih mungkin Mourinho mungkin ini, tapi kalau harganya nggak masuk mungkin 100 miliar setahun misalkan gitu, itu mendingan bikin training center aja gitu kan, mungkin bikin akademi aja gitu, mungkin bikin pemberdayakan lagi nanti klub di liga aja gitu kan, kalau buang-buang uang yang ternyata kita nggak ini juga gitu, nggak hasil ya. Terus juga setelah Coach Bojan Hodak dalam beberapa hari ini tiba-tiba muncul nama terakhir adalah Timur Kapatse, dan Timur Kapatse ini informasi terakhirnya dia adalah pelatih Uzbekistan yang membawa lolos meskipun dia cuman 10 bulan ya dari Januari kalau nggak salah. Setelah dia naik dari kelompok umur dia jadi pelatih di Januari 2025, kalau berarti barengan sama Kluivert ya. Lalu di kemarin Oktober itu setelah bawa lolos Uzbekistan, nggak lama, nggak sampai sebulan, Uzbekistan malah bikin kejutan mengumumkan bahwa Piala Dunia ini nanti pelatihnya dari luar, yaitu Cannavaro. Mungkin dia punya sisi politik lain gitu ya, mungkin seperti Erick Thohir gitu, federasinya yang melihat bahwa yang berjasa mungkin STY sebagian besar, tetapi untuk event selanjutnya diteruskan oleh pelatih yang punya nama besar gitu, meskipun ya kita nggak tahu juga ya karir kepelatihannya sejauh mana gitu. Saya juga sama, Fabio Cannavaro ini saya nggak melihat karirnya sejauh mana sih, karena yang nggak masuk radar saya juga gitu, apakah setara Roberto Mancini, Marcelo Lippi, bahkan pelatih Italia sekarang Gennaro Gattuso gitu. Yang Cannavaro ini prestasinya saya belum lihat juga CV yang sekarang, karena dia lama di Arab dan juga di China gitu untuk karir pemain terakhirnya dan juga pelatihnya gitu. Tiba-tiba Uzbekistan mengumumkan Cannavaro menjadi pelatih nanti di Piala Dunia, dan pelatih yang membawa kesuksesan Uzbekistan, Timur Kapadze, akan tetap diapresiasi dan menjadi asisten dari Cannavaro. Selain dia masih muda juga di karir kepelatihannya, setidaknya dia menimba ilmu daripada Fabio Cannavaro ini. Cuman informasi terakhir bahwa isunya Timur Kapadze ini dilirik menjadi masuk di Manchester City sebagai pelatih akademi kalau nggak salah. Informasi terakhir seperti itu, dan informasi terbaru lagi bahwa dia juga akhirnya tidak meneruskan untuk karirnya di timnas Uzbekistan. Artinya dia tidak menjadi bagian dari asisten pelatih dari timnas Uzbekistan. Dia bilang dia free, dan dia bilang udah menerima berbagai tawaran dari beberapa negara maupun klub, cuman belum dia jawab. Bahkan termasuk dia pada saat ditanya oleh media apakah dia bersedia untuk menjadi pelatih Indonesia, timnas Indonesia, dan dia bilang dia menerima semua kemungkinan, menerima berbagai kemungkinan termasuk Indonesia yang dia pernah ketemu berapa kali dengan timnas Indonesia, termasuk pada saat dilatih Sintayong. Dia tahu karakter pemain timnas Indonesia juga ya ini. Apakah nanti Timur Kapadze akan mengkerucut jadi salah satu calon pelatih timnas gitu. Tapi kemarin juga awal-awal sempat ada nama Jesus Casas ya, dari Spanyol. Dia pernah menjadi asisten Guardiola kalau nggak salah. Cuman nguap gitu aja dan sempat jadi calon pelatih Singapura. Tapi belakangan setelah kemarin Bojan Hodak diisukan dan sekarang Timur Kapadze. Tapi kalau misalkan PSSI menerima Timur Kapadze karena dia mungkin lebih tahu kawasan Asia, dan dia juga punya nama besar di Uzbekistan meskipun dia baru melatih 10 bulan di timnas senior,
Tapi dia sebelumnya menjadi pemain yang sering main juga di Piala Asia ya. Sebagai pemain ya, sebagai kapten kalau nggak salah dia bahkan terakhir itu. Dia ini seangkatan dengan pemain timnas Uzbek yang main di Dinamo Kiev, Maxim Satskik kalau nggak salah. Dia main di Dinamo Kiev, tapi juga barengan sama Timur Kapadze di timnas Uzbekistan. Dan Maxim Satskik ini menjadi pelatih Pakhtar Tashkent kalau nggak salah. Klub yang sebelumnya juga pernah dilatih oleh Timur Kapadze gitu ya. Ya kalau untuk berbagai nominasi pelatih sih sebenarnya netizen juga sempat banyak juga membantu membuka jalan kepada PSSI atau federasi ya. Ini loh gitu. Jesus Casas bagus, tapi dia dari Spanyol, tapi dia katanya tahu juga kawasan Asia. Pastinya dia setahun 2 tahun di Irak. Terus juga tadi Timur Kapadze juga dia sebagai pemain timnas sukses, sebagai pelatih juga itu membawa Uzbekistan untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Artinya bukan kaleng-kaleng juga, meskipun sedikit agak instan, 10 bulan bisa mengangkat performa Uzbekistan lumayan cepat. Nama lainnya ya mungkin ya tadi kembali STY sudah dikesampingkan, Park Hang-seo mungkin, Akira Nishino dari Jepang, atau pelatih-pelatih lain yang masuk akal buat saya sih. Kalaupun kriterianya sih yang mengerti atmosfer kompetisi Asia gitu ya, kawasan Asia ya. Terus juga kalau bisa mengenal kultur juga ASEAN terutama gitu. Tapi ya nggak banyak juga kan pelatih yang lama di ASEAN. Tapi kalau di Asia mungkin cakupannya luas. Iya, saya berharap kalaupun ini Timur Kapadze sih ya boleh juga. Pasti harganya nggak semahal Petr Clifford atau Sintayong karena dia masih baru juga ya. Semoga jodoh-jodohan juga lah. Tapi siapapun itu pelatihnya ya, artinya ya 2026 ini kita harus langsung gas program jangka panjang untuk persiapan AFF maupun juga Piala Asia nanti 2027 ya. Indonesia tinggal mainnya di grup, nggak perlu kualifikasi. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.